Yo, what's up? Welcome back to Oton Vlog Channel. Dan perkenalkan, nama saya Agung. Dan kali ini sama Haris Sang Barista ada di program Mengopikan Indonesia. Jadi Mengopikan Indonesia itu kita bakalan ajak teman-teman semua untuk keliling-keliling ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, bro. Yap. Terus kita sambil buat-buat kopi, karena traveling itu nggak komplit kalau nggak pakai ngopi, bro. Bener banget, bro. Jadi kayaknya aku hari ini walaupun agak panas, aku pengen ngopi espresso kayaknya. Kalau bro mau ngopi apa? Kalau aku sih pengennya coffee drip. Kopi drip. Oke, kayaknya bro bisa buat nih kan. Berhubung kita lagi traveling, coba jelasin tips ngopi gimana sih supaya kita bisa ngopi waktu lagi traveling gitu, bro. Oke. Untuk traveling, kalau kita pengen membuat espresso, kita bisa menggunakan alat ini. Ini namanya mini presso. Mini presso. Ini sangat mudah digunakan dan hasilnya juga memuaskan. Sangat simpel. Ini penggunaannya gampang, bro. Penggunaannya sangat mudah. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Untuk hasilnya sendiri gimana tuh? Hasilnya hampir sama seperti mesin-mesin espresso. Wah, penasaran liatnya. Kalau gitu langsung aja deh, bro, buat. Oke, untuk membuat espresso dengan mini presso ini sangat mudah. Yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan kopi. Kopinya berapa gram, bro? Sebanyak 7-10 gram, bro. Boleh pakai kopi apa aja? Boleh kopi apa aja. Untuk gilingannya gimana tuh? Kalau untuk penggilingannya, kita menganjurkan yang halus. Karena kan ini untuk espresso, jadi grind size-nya yang halus. Oke. Kita masukkan kopinya, kemudian kita ratakan. Kecip angin. Tiup angin. Kita lakukan pemadatan. Selanjutnya kita masukkan. Oke. Agak-agak mirip roket ya, bro. Mirip roket. Sepertinya espressonya bakal meledak-meledak nih di mulut saya kalau saya minum. Kemudian kita masukkan air ke sini. Airnya berapa mili ini, bro? Airnya 70 ml. Sekitar 150 ya. Bisa bayangin kan minum espresso di suasana pantai kayak gini, banyak angin. Sedap banget. Oke. Berikutnya kita balikkan posisinya dan kita lakukan, kita press pistonnya. Oh, ini main pompa ya, bro? Main alatnya? pompa sampai kopinya keluar. Oke, agak kecil angin. Biasa guys, laki-laki maco itu emang agak berantakan sedikit. Wih, di kremanya ada ya, bro? Kremanya tebal banget nih. Oke, bro, silakan espressonya. Jadi espressonya udah kelar, udah selesai dibuat sama Bro Haris. Dan widih, kremanya nampak banget, tebel kayaknya. Digoyangin juga nggak hancur dia. Udah mirip kayak buat espresso pakai mesin. Jadi saya langsung cobain aja karena kebetulan saya penggemar espresso. Awas ya, bro, kalau nggak enak ya. Pasti enak, jamin. Gimana, bro? Gila, ini bener-bener meledak kayak roket. Dan dia ini rasanya tuh sama seperti kita buat espresso pakai mesin. Jadi emang walaupun kita traveling kemana aja, mau di pantai, mau di gunung, masih bisa nyicipin espresso yang sama kayak dibuat pakai mesin, bro. Ya, mini presso ini kita bisa membuat espresso seperti rasa di mesin kopi juga. Oke, dan kayaknya ini kalau pakai susu masih bisa buat latte nggak pakai ini, bro? Pakai ini bisa bikin. Oh, bisa buat untuk latte juga ya, sama cappuccino dan sejenisnya. Bisa. Jadi memang cocok banget gunain yang namanya mini presso. Canggih bener. Saya lanjut dulu minum kopinya. Jadi selanjutnya kita mau buat apa nih, bro? Selanjutnya kita akan buat coffee drip. Oke. Jadi tadi saya udah cicipin espresso dan enak banget. Sekarang Bro Haris mau buat apa namanya tadi, bro? Kita mau buat coffee drip. Coffee drip, karena kebetulan Bro Haris juga pengen minum yang namanya coffee drip ya, bro. Ya. Kalau ini gimana nih penggunaannya nih? Kalau ini sama seperti kopi saset. Kopi saset Kita tinggal masukkan kopi dan menuangkan air panasnya. dan menuangkan air panas. Oh, sesimpel itu aja. Simpel itu aja. Tapi ini kira-kira kopinya mirip kayak yang sasetan atau memang lebih bagus? Soalnya kan katanya yang saset itu ada kurang-kurang bagusnya katanya. Kalau ini kualitasnya jelas lebih bagus karena kita pakai kopi yang asli. Oke. Dan langsung kita giling dan tinggal menambahkan air panas saja. Oke. Kayaknya ini simple, cocok juga buat traveling ya, bro. Cocok banget buat traveling. Kita akan menggunakan kopi Mandailing yang diproses secara natural. Tinggal disobek aja.
Gampang banget ya bro, tinggal disobek aja ya. Gampang banget, tinggal kita buka. Sobek aja kayaknya ya bro. Tinggal disobek aja. Habis disobek dia apa ini bro? Langsung kita taruh di atas gelas. Oh, very simple ya. Simpel banget penggunaannya. Tapi walaupun simple, kayaknya hasilnya bakalan luar biasa tetap. Hasilnya sangat luar biasa. Oke, langsung kita tuang air panas. Ini sesuai selera atau gimana bro? Sesuai selera aja. Sesuai selera ya. Agak-agak mirip metode V60 ya bro? Mirip motif V60, tapi ini tidak menggunakan kertas V60. Oke. Aromanya nikmat banget. Aromanya semerbak. Aroma-aroma maco ya emang kayak gini. Kopi dan sedikit keringat panas-panasan karena traveling ya bro. Ya, bener banget. Kalau kopinya sudah turun, kita tambahkan air lagi. Oke, kopi kita sudah selesai. Saya akan mencoba cicipinya. Wah, nikmat banget. Kayaknya emang enak banget. Enak, sesuai dengan selera saya. Mantap. Jadi guys, kita udah siap buat beberapa varian kopi yang bisa digunakan sewaktu traveling. Dan tadi kita udah buat espresso dengan menggunakan mini presso. Dan kita udah buat kopi long black dengan metode drip. Yang semuanya itu sangat-sangat gampang dan easy banget untuk digunakan waktu traveling. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan keliling dulu sebentar. Abis itu kita bakalan gunain beberapa metode lagi yang bisa kalian gunakan sewaktu traveling. Terutama kalau kayak kita di pantai gini ya bro ya. Ya, benar. So, don't go anywhere. Oke. Yo, what's up? Welcome back to Otan Vlog Channel. Dan kita masih di hutan mangrove ya bro ya. Memang panasnya luar biasa sampai mata kita kayaknya harus agak-agak merem. Ya. Cuman nggak masalah karena kita emang pecinta traveling dan kita juga sangat menyukai kopi sehingga panas itu nggak jadi masalah bro. Jadi kali ini bro kita bakal gunain Cavallano. Ada dua jenis Cavallano di sini. Yang satu Cavallano klasik dan satu lagi Cavallano compact. Dua-duanya ini pas banget buat traveling. Dan buat kamu yang suka sama kopi, namun bukan espresso, ini memang pilihan yang tepat juga bro. Karena di sini semuanya udah serba lengkap. Pasti kalian penasaran gimana caranya buat kopi dengan menggunakan Cavallano ini, jadi kita langsung aja. Silahkan bro, Haris. Yang pertama kita lakukan, kita akan menimbang kopinya sebanyak 20 gram. Kita buka aja dulu kopinya. Kurang lebih sebanyak 20 gram. Kita tambahkan aja, kita timbang aja dulu kopinya. Jadi setelah kopinya ini kita timbang bro, apalagi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya kita akan menggiling kopinya. Kita masukkan. Jadi Cavallano klasik ini lengkap banget ya bro ya? Ya, dia lengkap semua, udah ada gilingannya. Dan kita bisa menggunakan tutupnya sebagai kettle-nya. Oh, oke. Sini bro, biar aku bantuin gilingnya. Oke, Bu. Kita gantian. Wah, ternyata sangat mudah untuk digunakan. Jadi grindernya ini juga cukup bagus ya untuk ngegiling. Nggak susah makanya. Emang cocok buat travel bro. Cavallano klasik ini bisa dibilang all-in-one coffee maker ya bro ya. Dia udah ada gilingannya dan tutupnya bisa kita gunakan sebagai kettle dan ada gelasnya juga. Nah, jadi proses penggilingannya udah selesai. Hasilnya medium coarse, bisa dibilang seperti itu ya bro ya. Ya, benar. Nah, kebetulan karena saya suka kopinya itu yang clean, saya bisa menambahkan di sini paper filter. Tapi kalau buat kalian yang memang suka apa adanya, agak-agak rada-rada bold gitu, nggak usah gunain paper filter karena Cavallano sendiri udah ada filternya. Jadi dia punya metal filter sendiri. Ya. Jadi karena saya suka kopinya itu clean, saya pindahin kopinya ke paper filter. Kemudian ditaruh kembali ya bro, metal filternya. Kita taruh aja di atasnya paper filter tadi yang udah diisi kopi. Langkah selanjutnya apa bro? Langkah selanjutnya kita tinggal tuang airnya sebanyak 220 ml.
ketutupnya si Kavlano ini ya bro. Ya, tutupnya Kavlano ini. Kemudian kita ambil. Ya, tutupnya ini bisa kita gunakan juga sebagai kettle. Kita bisa lihat ada spoutnya. Kita tinggal putar tutupnya, taruh ke atas, dan kita tuang airnya sebanyak 300 ml. Kita tuangkan airnya sebanyak 300 ml. Kita biarkan kopinya berekstraksi dan blooming untuk mengeluarkan gas dan karbon dioksida dari kopi tersebut. Jadi memang Kavlano ini sangat mudah digunakan untuk traveling seperti ini. Oke, udah 30 detik, tuang aja lagi sampai 300 ml air. Keren banget kayaknya ini hasilnya. Oke, kopi kita udah selesai. Kita angkat aja filternya. Dan ini hasilnya. Kelihatan clean banget ya. Dan kayaknya ini sangat-sangat segar untuk dicicipi ya bro. Ya. Nah kayaknya bro aja yang ngicip yang ini. Kopinya nikmat sekali. Dengan adanya filter ini membuat kopinya menjadi lebih clean dan aftertaste-nya sangat ringan. Sangat ringan. Berarti double filter ini sangat berguna ya bro? Sangat berguna. Buat kamu yang suka kopi yang ringan, kamu bisa menambahkan paper filter ini. Oke, tadi kita udah selesai menggunakan Kavlano klasik dan hasilnya itu sangat-sangat memuaskan kita. Selanjutnya kita akan menggunakan adikannya, yaitu Kavlano Compact. Dengan model yang sekecil ini udah pasti banget ya bisa dibawa kemana-mana. Ya bener, cocok untuk traveling. Cocok banget untuk traveling. Jadi kita langsung aja menggunakan Kavlano Compact ini. Langkah pertama yang harus dilakukan apa nih bro? Kita menggiling dulu kopinya. Oke. Sama seperti tadi sebanyak 20 gram. Oke. Gram kopi. Oke, udah 20 gram kopinya. Grinder dari Kavlano klasik tadi bisa kita langsung taruh di atas Kavlano Compact ini bro. Jadi kalau buat yang nggak punya Kavlano klasik, kalian bisa gunakan grinder manual lainnya ya bro. Bisa menggunakan manual grinder juga. Untuk gilingannya kita harus set kemana bro? Gilingannya medium coarse, sedikit kasar. Kita giling aja. Oke, jadi kopinya udah selesai kita giling, langsung kita pindahin aja dulu grindernya, bro, tolong. Nah, kopinya udah di dalam ini, kita nggak repot-repot pindahin, udah bisa langsung di dalam kalau kita punya Kavlano klasik juga. Selanjutnya apa yang harus kita lakuin, bro? Selanjutnya kita tinggal menuangkan air sebanyak 300 ml. Oh, sama kayak tadi ya, bro? Ya. Kita tuang aja airnya. Lagi. Untuk Kavlano Compact ini kita isi aja air sesuai selera kita sampai ini penuh. Oke, airnya udah penuh bro. Selanjutnya kita akan menaruh filternya di atas. Namun buat kamu yang suka dengan kopi yang sedikit clean, kamu bisa menambahkan paper filter di atas Kavlano Compact ini. Kemudian taruh metal filternya, jadi double filter bro. Oke. Kemudian kalau kamu punya Kavlano klasik, kamu bisa meletakkan ini langsung di atas mugnya. Tapi kalau kamu tidak mempunyai ini, kamu bisa langsung meletakkan di mug biasa. Kali ini saya akan menggunakan mug ini. Berhubung kita di pasir agak nggak rata, jadi saya bantuin megang mugnya bro. Ini ada dua cara. Pertama kita lakukan penekanan, metode press. Metode yang kedua adalah metode squeeze. Kita angkat Kavlano Compact-nya dan kita tekan secara perlahan. Gampang banget ya bro, kayaknya gunain ini. Gampang, ini alat yang serba bisa. Wih, hasilnya tuh clean banget kayaknya. Saya boleh cobain nggak bro untuk gunain ini? Boleh, kamu bisa cobain ini. Oke, kita coba metode squeeze. Wih, keren banget ya bro.
Kayaknya tapi saya lebih suka metode yang di press dengan full power deh bro. Ya, Saya cobain ya. boleh. Oke, kayaknya udah selesai. Oke, kopi kita udah selesai bro. Dan kayaknya ini saya yang ngicipin gantian. Boleh, silakan. Gimana rasanya? Rasanya yang pasti enak bro, karena kopi itu emang nggak pernah nggak enak. Kemudian terasa semuanya, acidity-nya terasa juga sangat-sangat clean ya bro. Ya. Karena menggunakan dua filter, double filter, yaitu metal filter dan apple filter tadi. Jadi nggak ngurangin rasa kopinya, tapi memang lebih ringan dan clean aja. Want to try? Dan kalian bisa gunain juga untuk travel kalian. Misalnya kalian pengen ke pantai juga kayak kita, atau pengen ke gunung, dimana aja kita bisa gunain ini bro. Benar banget. Oke, udah selesai semua pembuatan kopi kita dan kayaknya keliling-keliling kita untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Kita juga udah selesai buat kopinya. Udah makin sore, kayaknya kita juga udah harus pulang mengakhiri traveling kita hari ini. Buat kamu yang suka sama video ini dan pengen kita jalan-jalan kemana, kamu bisa komen di bawah. Buat kamu yang suka sama video ini boleh like, dan buat kamu yang nggak suka juga kalau boleh di like juga. Jangan lupa untuk di share, dan yang belum follow Instagram Oten Coffee bisa di follow Instagram Oten Coffee di @otencoffee. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di sini. Dan untuk keterangan lain, kalian bisa cek di description box below. Oke, kami pamit undur diri. Saya Agung. Saya Aris. Terima kasih udah nonton vlog kami. Dan sampai ketemu kembali. Jangan lupa untuk selalu mengopikan Indonesia. Salam kopi. Bye. Bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.